Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa dengan saya Sandri Kesuma. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang interaksi cahaya dengan materi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Cahaya merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat melihat tanpa adanya cahaya, atau tumbuhan tidak akan dapat melakukan fotosintesis tanpa adanya sinar matahari. Bila suatu cahaya dipancarkan pada suatu materi, maka akan terjadi interaksi antara cahaya dengan materi tersebut, sehingga kita dapat melihat materi tersebut. Berbicara tentang interaksi cahaya dengan materi, tentu saja hal ini tidak terlepas dari energi yang terkandung di dalam suatu cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik, di mana cahaya yang dapat kita amati sehari-hari merupakan bagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang dapat diidentifikasi oleh manusia. Spektrum elektromagnetik bisa diartikan sebagai berbagai tipe radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh bintang, termasuk matahari. Dan bila digambarkan, radiasi elektromagnetik ini merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini merambat secara transversal, di mana energi listrik dan energi magnet merambat secara tegak lurus, dan gelombang elektromagnetik ini dapat merambat walaupun tanpa medium atau dalam ruang hampa udara. Untuk menyatakan besarnya gelombang elektromagnetik, biasanya dinyatakan dengan beberapa variabel, antara lain panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Di mana frekuensi ini merupakan banyaknya gelombang dalam suatu waktu. Biasanya frekuensi dinyatakan dalam hertz atau seper detik. Dapat dilihat di gambar, untuk satu siklus gelombang dapat diartikan tercapainya satu kurva atas dan satu kurva bawah yang mempunyai ukuran yang sama. Atau misalnya kurva bawah ini digeser, maka akan terbentuk bentuk seperti elips yang simetris. Dan panjang gelombang merupakan jarak antara dua puncak pada salah satu sisi atas atau sisi bawah. Berikutnya, besaran gelombang elektromagnetik juga dapat dinyatakan dalam kecepatan dalam satuan meter per second. Akan tetapi, menurut Maxwell, dari hasil penelitian yang dilakukannya, menunjukkan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik ini sama dengan kecepatan cahaya, yakni 300 juta meter per second. Oleh karena itu, Maxwell lah yang menyimpulkan bahwa cahaya atau sinar itu merupakan gelombang elektromagnetik. Cepat rambat cahaya dalam ruang hampa adalah konstan, sehingga hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat cahaya dapat dituliskan sebagai C sama dengan F kali lambda, atau F sama dengan C per lambda, di mana C adalah cepat rambat cahaya dalam meter per second, F adalah frekuensi dalam hertz, dan ada juga yang menuliskan dengan simbol V, dan lambda adalah panjang gelombang dalam meter. Nah, bagaimana dengan cepat rambat cahaya dalam medium udara? Tentunya kita masih ingat tentang materi indeks bias. Medium udara mempunyai nilai indeks bias mendekati 1 atau 1,003. Maka, bisa dianggap cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam medium udara adalah sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Berdasarkan penelitian Max Planck, gelombang elektromagnetik mengandung partikel cahaya yang memiliki kuantum atau unit energi terkecil yang disebut sebagai foton. Menurut Planck, besarnya energi foton ini
bergantung pada frekuensi radiasi. Maka, melalui persamaan energi Einstein, Max Planck menemukan bahwa terdapat hubungan antara energi dan frekuensi yang dituliskan dalam persamaan E sama dengan H kali F. Dan selanjutnya, dengan mensubstitusikan persamaan Maxwell ke dalam persamaan tersebut, maka diperoleh persamaan Planck, yakni E sama dengan H kali C per lambda, di mana E adalah energi foton yang umumnya dinyatakan dalam joule atau elektron volt, dan H adalah konstanta Planck. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, berapakah energi foton dalam elektron volt yang dihasilkan suatu sinar hijau yang dipancarkan oleh sebuah LED dengan panjang gelombang 500 nanometer dalam ruang hampa? Yang kedua, berapakah panjang gelombang dalam nanometer dari sinar inframerah yang dipancarkan dalam medium udara standar dengan energi sebesar 0,7 elektron volt? Pada contoh soal ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Planck, di mana kecepatan cahaya yang digunakan adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan tetapan Planck yang digunakan adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule second. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan soal seperti ini adalah konversi satuan, baik itu satuan panjang maupun satuan energi. Berdasarkan hasil penelitian Maxwell ini, maka dapat disusun spektrum elektromagnetik pada berbagai frekuensi dan panjang gelombang, serta ditunjang dengan penelitian yang dilakukan oleh Planck. Maka di sini juga dapat dilihat berbagai tipe radiasi yang dihasilkan oleh tiap-tiap panjang gelombang. Visible spectrum atau sinar tampak merupakan sinar yang dapat dilihat oleh mata kita, dan sinar tampak ini hanyalah sebagian kecil dari rentang spektrum gelombang elektromagnetik. Pada tabel ini dapat dilihat rentang frekuensi, panjang gelombang, besaran energi, dan efek yang ditimbulkan dari tiap-tiap jenis radiasi yang terdapat dalam spektrum elektromagnetik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada gelombang radio tidak menunjukkan efek radiasi secara langsung pada tubuh kita, atau dengan kata lain, tidak menyebabkan pergerakan elektron dalam atom penyusun materi. Untuk gelombang mikro akan memberikan efek panas. Panas ini ditimbulkan oleh getaran elektron pada atom penyusun materi. Berikutnya pada inframerah, sinar tampak, dan sebagian UV yang memiliki energi kurang dari 10 elektron volt akan menyebabkan terjadinya eksitasi elektron. Pada rentang inilah yang sering dimanfaatkan untuk keperluan analisis kimia dengan metode spektroskopi. Dan yang terakhir, sebagian sinar UV yang memiliki energi lebih besar dari 10 elektron volt, sinar gamma, dan sinar X mempunyai efek yang menyebabkan terjadinya ionisasi, di mana akan menyebabkan elektron terlepas dan dapat menghasilkan suatu radikal. Dan efek radiasi ini juga tidak dapat dideteksi secara langsung oleh tubuh kita. Bila digambarkan, rentang spektrum elektromagnetik yang digunakan dalam analisis spektroskopi memiliki rentang panjang gelombang antara 1 mm hingga 200 nanometer. Analisis kimia yang memanfaatkan rentang gelombang elektromagnetik pada sinar tampak diistilahkan dengan kolorimetri. Analisis kimia yang memanfaatkan rentang sinar tampak hingga ultraviolet diistilahkan dengan spektrofotometri UV vis. Dan analisis yang memanfaatkan rentang sinar inframerah
adalah spektrofotometri infrared. Pada kolorimetri atau spektrofotometri visible, sumber cahaya yang digunakan adalah pada rentang 380 sampai dengan 780 nanometer, di mana rentang panjang gelombang ini adalah rentang cahaya yang dapat ditangkap atau dilihat oleh mata kita. Bila digambarkan, jika seberkas cahaya putih ditembakkan pada sebuah prisma, maka cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi spektrum-spektrum warna yang dapat dilihat oleh mata kita. Terutama bila hasil penguraian cahaya tersebut dikenakan atau ditembakkan pada bidang berwarna putih, karena bidang berwarna putih akan memantulkan spektrum warna yang dihasilkan dari penguraian tersebut. Akan tetapi hal ini akan berbeda bila bidang atau materi yang menerima penguraian sinar tersebut tidak berwarna putih. Apabila bidang tersebut tidak berwarna putih, maka akan menyerap warna tertentu yang ditembakkan atau dikenakan pada bidang tersebut. Di sini saya contohkan, bila cahaya putih ditembakkan pada suatu bidang atau benda berwarna kuning, maka warna kuning inilah yang sebenarnya ditangkap oleh mata kita. Jadi, warna kuning ini adalah warna komplementer. Akan tetapi, sebenarnya benda berwarna kuning tersebut menyerap spektrum cahaya yang berwarna biru. Sehingga, warna cahaya yang keluar melewati medium tersebut merupakan campuran warna-warna lain yang tidak diserap, dan warna yang diteruskan akan nampak kekuningan. Contoh berikutnya, bila material berwarna kuning ini ditembak dengan sinar berwarna biru, maka warna yang akan keluar medium adalah warna biru dengan intensitas jauh berkurang dari intensitas warna biru sebelum melewati materi. Di sini menunjukkan adanya interaksi antara warna cahaya biru dengan material semi transparan yang berwarna kuning tersebut. Terkait interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi, tentunya Anda masih ingat teori sebelumnya tentang indeks bias, di mana bila suatu cahaya atau dalam hal ini radiasi elektromagnetik dikenakan atau ditembakkan pada suatu material, maka tiga hal utama yang akan terjadi, yakni refleksi, propagasi, dan transmisi. Propagasi atau perambatan cahaya dalam medium inilah yang sering dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk berbagai keperluan dalam bidang saintifik. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang terjadi pada saat cahaya merambat dalam suatu materi seperti refraksi, absorpsi, luminesensi, dan scattering atau hamburan. Terkait dengan spektrofotometri, konteks utama yang akan dibahas adalah absorpsi dan transmisi atau transmitansi cahaya. Sehingga untuk mengurangi adanya efek refleksi, refraksi, pemendaran, dan penghamburan pada spektrofotometri, maka diperlukan kondisi dan material tertentu untuk meminimalisir efek-efek tersebut. Seperti contohnya, sinar yang dipancarkan harus tegak lurus. Berikutnya, penggunaan material yang transparan dan mempunyai nilai indeks bias mendekati 1, dan lain-lain. Dalam spektrofotometri, jika seberkas cahaya monokromatis pada panjang gelombang tertentu ditembakkan pada suatu larutan tertentu, maka akan terjadi interaksi antara energi foton dari cahaya tersebut dengan elektron dari suatu atom dalam larutan, di mana akan menyebabkan terjadinya penyusutan intensitas cahaya masuk atau I0
menjadi intensitas cahaya yang diteruskan atau I. Penyusutan intensitas terjadi karena adanya absorpsi foton oleh elektron suatu atom, molekul atau ion yang terdapat dalam larutan untuk berpindah dari tingkat dasar menuju ke tingkat yang energinya lebih tinggi, atau biasanya diistilahkan dengan eksitasi, seperti terlihat dalam ilustrasi di atas. Absorpsi foton oleh elektron ini bersifat spesifik. Jadi, foton akan diserap elektron hanya pada panjang gelombang yang sesuai dengan kebutuhan elektron untuk bereksitasi. Setelah elektron terjadi eksitasi, maka selanjutnya elektron tersebut kembali ke keadaan dasar dengan diikuti pelepasan foton atau yang sering diistilahkan dengan emisi. Foton yang diemisikan ini selanjutnya keluar dari materi, dan ukuran kuantitatif fraksi cahaya yang berhasil melewati materi dan keluar dari sisi lain diistilahkan dengan transmitasi. Transmitasi ini dapat ditentukan dengan persamaan persen T sama dengan I per I0 kalikan 100. Dan ukuran kuantitatif cahaya atau foton yang diserap oleh materi diistilahkan dengan absorbansi. Nilai absorbansi merupakan kebalikan dari nilai transmitasi dan dapat dihitung dengan persamaan A sama dengan min log I per I0. Hubungan antara transmitasi dan absorbansi dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada nilai transmitasi 100% dianggap bahwa dalam larutan yang dikenai cahaya tidak mengandung atom, ion atau molekul yang dapat berinteraksi dengan cahaya tersebut. Baiklah, demikian tadi uraian singkat tentang interaksi cahaya dengan materi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Serta jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.